karena Abrahah dari Yaman ini cemburu, iri, dengki terhadap Ka'bah, karena Ka'bah banyak dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari berbagai macam penjuru dunia, sementara kota suci mereka sepi dari kunjungan umat. Makanya Abrahah, raja dari Yaman ini, mau meruntuhkan. Dari sini muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Apatah lagi bertambah keyakinan saya ketika sahabat saya yang bernama Muhammad Rizik Syihab, beliau sahabat saya dari muda, dengan lantang mengatakan di video, "Hei, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA." Dengan lantang Muhammad Rizik Syihab mengatakan begitu. Tapi begitu ada polemik nasab, mingkem. Mau tes DNA nggak dia? Mau tes DNA nggak dia? Artinya apa? Artinya apa? Dia tahu bahwa dia gennya itu bukan J1. Dulu dia suruh, sekarang dia tidak mau. Itu saya sudah membuktikan bahwa dia bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala aydan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Muhammad. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Faham? Faham? Sudah taat kepada Nabi? In progress. Amin. Nah, semoga semakin sering kita menghadiri maulid, semakin muncul kecintaan, ketaatan kita kepada Nabi, dan akhirnya kita akan melaksanakan apa yang diperintah Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan mulai dari biografi singkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'at. Nasab beliau selanjutnya tersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim dengan haplogrupnya J1. Faham? Faham? Beliau dilahirkan pada hari mesti hafal kamu. Lahir pada hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun apa? Tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau lahir pada tahun gajah? Ketika tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abrahah dari San'a, negeri Yaman, datang ke Makkah, tujuannya meruntuhkan Ka'bah. Kenapa? Karena Abrahah dari Yaman ini cemburu, iri, dengki terhadap Ka'bah, karena Ka'bah banyak dikunjungi oleh kabilah-kabilah dari berbagai macam penjuru dunia, sementara kota suci mereka sepi dari kunjungan umat. Makanya Abrahah, raja dari Yaman ini, mau meruntuhkan Ka'bah. Faham? Faham? Berhasil atau tidak? Berhasil atau tidak? Digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sejarahnya, diabadikan oleh Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala 'alaihim tarmihim bihijaratin faj'alahum
Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menggagalkan upaya Abraha, yaitu dengan menurunkan tentara-tentara berupa burung ababil yang berbondong-bondong, membawa batu-batu api dari neraka dan melontari mereka sehingga hancur lumat seperti rumput yang dikunyah. Saat itulah beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia yang membawa rahmat untuk sekalian alam, sebagai pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Nah, sekarang lagi rame masalah nasab. Masalah apa? Nasab. Buat cerita? Boleh saya cerita? Ini true story. True story. Pengalaman hidup saya, ya. Ketika saya berusia 20 tahun, berapa tahun yang lalu tuh? Sekarang usia saya kan 37. Salah. Usia saya sekarang 78, insya Allah Desember nanti, ya. Kalau mau ikut memeriahkan ulang tahun Roma yang ke 78, nonton Indosiar aja. Tanggal 11 Desember. Oke. Nah, usia sekarang saya 78. Saya punya pengalaman umur 20 berapa tahun, 10 tahun yang lalu ya. 58 tahun yang lalu. Saya lagi ceramah bersama satu orang Ba'alawi, Habib. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Nanti boleh cek nanti itu, ya. Ada Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, Jakarta Selatan. Ini tempat saya masih kecil main di situ. Ngaji di situ, belajar di situ. Ya, sampai saya bisa ceramah di masjid itu. Satu saat ada acara maulid kayak begini. Tiba-tiba giliran satu orang Ba'alawi, Habib, pidato begini. Hei, kalau ada Habib yang mabuk-mabukan, kalau ada Habib yang berzina, kalau ada Habib yang berjudi, jangan kata apa-apa. Dia pasti ahlu surga. Kenapa? Karena kakeknya Nabi Muhammad SAW pemegang kunci surga. Pasti nanti semua cucu-cucunya masuk surga. Jadi kalau ada Habib yang mabuk, yang main judi, jangan kata apa-apa. Mereka adalah ahli surga. Saya kaget dengar itu, Bu. Kenapa kaget? Loh, kok nggak cocok sama yang gue baca di Quran nih? Nggak cocok yang saya baca dalam hadis-hadis. Kan Al-Quran mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Dari dua orang ini aku ciptakan kamu menjadi bangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku menjadikan kamu bersuku-suku. Contohnya Indonesia yang mempunyai suku bangsa 700 kurang lebih. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Betul? Dari sebuah bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lalu apa kata Allah? Lita'arafu. Notabene berbeda bahasa, budaya, bahkan agama, tapi apa kata Allah? Lita'arafu, saling mengenalah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Faham? La fadla li'arabin 'ala ajamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Apalagi dari orang Yaman.
Dari Arab saja kata Nabi, la fadla li Arabin ala ajyamin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wan naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu tempat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Contohnya Bilal bin Rabah, dia budak tapi direkomend oleh Nabi, dia adalah ahli surga. Lalu an-naru lil asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian, dan neraka itu buat orang-orang yang ahli maksiat walaupun dia sayyid bangsa Quraisy, Bani Hashim dan sebagainya. Jadi tidak ada yang namanya zuriyah Nabi itu pasti masuk surga, tidak ada. Faham? Bahkan Nabi menegaskan dengan tegas sekali, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Faham? Faham? Jadi ketinggian manusia di sisi Allah hanya takwa semata-mata. Coba kita lihat dalam Al-Quranul Karim, anak Nabi aja masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka. Lalu elu siapa? Hei, hei, ente siapa? Masya Allah. Nah ini akhirnya saya terpanggil untuk merenungkan ini. Setelah saya bicara begitu, saya dipanggil besoknya sama seorang ba'alwi sepuh, satu alim. Dia panggil, "Hei, Oma, ente ngomong apa kemarin di masjid?" Saya jelasin, "Begini Bib, karena ada satu Habib ngomong begini, kemudian saya counter, saya bantah Bib dengan qala ta'ala bla 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 bla, qala Nabi bla 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 bla. Mohon koreksi Bib. Apa yang ente bilang benar, enggak salah. Tapi ane mohon dengan hormat, jangan ucapan itu diulang-ulang lagi di mana-mana. Jangan ngomong lagi kayak begitu, karena tidak bagus untuk ukhuwah Islamiyah." Ini pesan Habib sepuh itu. Nah, dari situ baik, insya Allah saya simpan di perut saya sampai 50 tahun. Walaupun selama 58 tahun itu saya melihat khurafat-khurafat yang mereka tebarkan, saya tahan. Saya melihat khurafat yang mereka tebarkan, seperti contoh itu yang namanya Imamul Faqih Muqaddam bisa mi'raj 70 kali satu malam, sementara Nabi Muhammad hanya diizinkan Allah 1 kali seumur hidup. Ini betul-betul penghinaan terhadap Nabi SAW. Rasulullah cuma 1 kali mi'raj, tapi mereka bisa bilang, "Hei leluhur kami, mi'raj itu 70 kali satu malam." Ada yang bilang juga, leluhur kami bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Leluhur kami bisa menurunkan rantai emas dari langit. Macam-macam khurafat saya tahan. Masya Allah, kok makin rusak ini akhlak ini. Sampailah satu saat saya membaca tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang sangat mengejutkan umat Islam, sangat mengejutkan bangsa Indonesia. Ternyata beliau ini adalah dulu yang membuat nasab Ba'alawi nyamuk ke bawah darah dulu. Ini yang namanya Kiai Haji Imaduddin. Saya nggak kenal beliau, nggak kenal. Begitu saya dengar penjelasannya, saya amati. Menurut beliau, yang namanya Ubaidillah, yaitu yang namanya zuriyah Nabi yang diakui oleh kelompok Ba'alawi ini adalah turunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi asli,
yang ke-8. Namanya Ahmad bin Isa, ya. Itu menurut penelitian beliau dari abad keempat, abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 awal, Ahmad bin Isa hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, ya, kemudian Ali dan Husain. 3. Abad 4, 5, 6 sampai 9, anak Muhammad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Tiba-tiba pada abad ke-9 akhir muncul anak yang keempat, namanya Ubaidillah. Saya mau tanya, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? 550 tahun anaknya cuma 3, tiba-tiba di ujung muncul anak yang keempat, Ubaidillah. Nah, ini yang pertama. Kedua, tidak hanya Kiai Imaduddin yang meneliti nasab, bahwa ada Kiai Nur Ihya juga peneliti nasab menyatakan yang sama, bahwa Ubaidillah bukan zuriyah Nabi SAW. Ada juga Kiai Ibadillah dari Rembang, ya, juga menyatakan bukan. Ada juga Kiai siapa itu, masya Allah, udah banyak yang meneliti. Ternyata yang namanya nasab Alawi terputus dari beberapa orang kiai. Kemudian saya undanglah ahli filologi Profesor Menahem Ali. Filologi artinya sejarah peradaban manusia. Dia cerita bahwa orang Yaman itu aslinya dari Yahudi Hazar, Yahudi Askenazi yang hijrah ke Yaman. Jadi bukan orang Arab. Sementara Nabi SAW adalah orang Arab. Menurut ilmu filologi, bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi karena mereka bukan orang Arab. Kemudian saya undang lagi Profesor Sugeng Sugiharto. Beliau ahli DNA, ahli biologi. Menurut Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa haplogrup Nabi SAW adalah J1, sementara haplogrupnya Ba'alawi adalah G. Dari mana dia tahu? Karena ibu nanti bapak sampai rumah klik aja internet, ya, internet, klik familytreedna.com, klik familytreedna.com. Itu keluar itu orang-orang Yaman, kaum Ba'alawi, ada 180 orang. Beberapa orang dari Indonesia, haplogrupnya adalah G. Sementara haplogrupnya B adalah apa tadi? J1. Faham? Sama apa beda? Sama apa beda? Dari sini muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bertambah keyakinan saya ketika sahabat saya yang bernama Muhammad Rizik Syihab, beliau sahabat saya dari muda, dengan lantang mengatakan di video di YouTube, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Kalau dia tidak asli, palsu, DNA Nabi kemana, dia kemana. Pernah lihat nggak itu? Pernah lihat nggak Ustaz? Pernah. Nah, tiba-tiba itu dulu sebelum ada polemik nasab, dengan lantang Muhammad Rizik Syihab mengatakan begitu. Tapi begitu ada polemik nasab, mingkem. Mau tes DNA nggak dia? Mau tes DNA nggak dia? Artinya apa? Artinya apa? Dia tahu bahwa dia gennya itu bukan J1. Dulu dia suruh, sekarang dia tidak mau. Itu saya sudah membuktikan bahwa dia bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
Tapi makanya saya sering mengatakan, dia bilang, saya sering mengatakan begini, kita harus waspada karena Ba'alawi ini bahaya. Kalau saya mau aman dan nyaman, Bu, gue kan superstar, betul nggak? Gue kan raja dangdut, betul nggak? Kalau cuma mau hidup nyaman dan aman, ngapain gue ngikut ngutak-ngatik begini? Betul? Dengan gue ngutak-ngatik begini, wow, banyak dibully, banyak diserang. Tapi kenapa saya mau terjun dalam polemik nasab? Saya membaca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu, hai umat Islam, yang selalu menyeru kepada kebaikan, selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil dengan ayat ini. Saya terpanggil dengan firman ini. Kenapa? Saya melihat kemungkaran yang sistematis dilakukan oleh Ba'alawi. Pertama, pemalsuan makam-makam, kuburan-kuburan Habib ternyata dibongkarin di mana-mana, palsu. Apa tujuannya kuburan palsu ini? Untuk memberi kesan kepada orang Yaman, orang Indonesia, lihat, leluhur kita itu orang Yaman. Nanti orang-orang dari Yaman berbondong-bondong ke Indonesia. Oh, di sana itu Indonesia itu ternyata milik orang Yaman. Lihat tuh kuburan-kuburan kakek kita, kuburan-kuburan leluhur kita, malsuin kuburan. Yang kedua, memalsukan sejarah Indonesia. Pahlawan-pahlawan Indonesia diklaim semuanya Ba'alawi. Diponegoro itu adalah Habib, Imam Bonjol Habib, Tengku Cikditiro Habib, bahkan Jenderal Sudirman dibilang Habib. Semua pahlawan nasional diklaim, pembelokan sejarah. Kemudian ada lagi yang provokasi, agitator. Asah pedang, asah golok. Di sana ada perang, ayo kita perang. Maunya perang aja. Mengadu domba umat Islam pribumi. Kalau lu pada ngasah golok, gue mau tanya, yang perang siapa? Yang perang siapa? Sesama pribumi, bukan Ba'alawi, bukan. Nanti mereka yang memetik hasilnya. Sampai ada mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Ini saya sebagai anak bangsa nggak tega mendengar kalimat ini. Indonesia milik Aulia Tarim. Inilah penjajah berjubah. Oleh karena itu saya siap dibully, bahkan siap dipersekusi, siap menerima apapun demi menjaga Islam, umat Islam Indonesia, demi menjaga Republik Indonesia dari penjajah berjubah. Faham? Last but not least, Rasulullah SAW itu punya spesifikasi, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di samping menyampaikan kalimat tauhid, yaitu membangun akhlak. Makanya solusinya, ketika Ba'alawi sudah terkonfirmasi bukan turunan Nabi, maka saya minta kepada mereka bertobatlah. Setelah mereka bertobat, minta maaf kepada bangsa Indonesia, yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah secara setara. Dalam Islam nggak ada tuh kasta-kasta. Yang mulia di antara umat adalah takwanya. Yuk kita rekat ukhuwah Islamiyah, tapi secara setara. Nggak ada lagi tuan dan budak. Paham?